69 ayat 1 dan ayat 3. Bagi di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anakmu supaya kami menjadi miliknya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan firman-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan pelindung dan perlindungan saya. Tolonglah dan tuntunlah kami jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu di dalam Anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku WD nomor 23 ayat 3.
diambil dari kitab Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai ayat 14. Kita baca secara sensoria. Demikian teman-teman. Apabila kau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Seorang penampela ataupun seorang yang bertanya kepada Allah atau kepada roh beramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah kau hidup dengan tidak tercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang datangnya akan kau ikuti ini mendengarkan kepada beramal atau jenuh, tetapi orang ini terjadi pada Tuhan Allahmu. Tuhan yang demikian. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari UND 826 ayat 1 dan ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Shalom. Koras pagi kita sambut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan buat kita pada malam ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 hingga ayat 20. Demikian bunyinya. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyembah kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skeva. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu?" Dan orang yang
dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan membagati mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan cara ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, topik pertanyaan kita dikatakan menang atas kuasa kegelapan. Tadi kita sudah mendengar amat ingat cerita tentang kuasa kegelapan yang terjadi di Efesus, bahwasanya ada orang-orang dan bahkan latar belakang kehidupan bangsa atau orang Efesus itu masih banyak yang percaya dengan kuasa-kuasa kegelapan, dan mereka masih mempraktekkan kuasa-kuasa kegelapan di dalam perjalanan kehidupan mereka sehari-hari. Kesempatan ini dipakai oleh anak-anak Skewa. Anak Skewa, karena Skewa adalah seorang imam di bait suci Tuhan yang dianggap tokoh, dan memang sudah merupakan tokoh keagamaan. Ada praktek yang tidak baik yang dilakukan oleh anak-anak Skewa, dan firman ini sekarang mengajak kita supaya menjauhkan sikap anak-anak Skewa, karena fatal akibatnya pada dirinya sendiri. Apakah itu? Apa sikap anak-anak Skewa ini? Yang pertama kita lihat di sini, mereka mengkomersilkan nama Tuhan Yesus. Anak-anak Skewa melihat betapa agungnya, betapa kuasanya, betapa hebatnya nama Tuhan Yesus yang dipakai oleh para apostolos bisa melawan kuasa-kuasa gelap ketika zaman itu. Dan mereka menganggap bahwasanya mereka adalah anak-anak imam, sehingga mereka mengkomersilkan nama Tuhan Yesus untuk mengusir roh-roh jahat yang ada di sekitar mereka. Mereka mencaplok mengatakan atas nama Tuhan Yesus untuk mengusir kuasa-kuasa kegelapan. Namun yang salah dari praktik mereka itu, yaitu mereka hanya tujuan untuk komersial, mencari simpati orang dan mencari uang. Akhirnya ini Bapak Ibu Saudara sama dengan seorang anak yang terkenal sebagai pengkhotbah cilik, yang terkenal sebagai pengkhotbah cilik karena dia pintar menerangkan semua isi khotbah itu, dan bahkan memang dikagumi banyak orang karena masih anak-anak. Dan karena itu pernah suatu kali dia ditanyai, khotbah Anda sangat luar biasa mempengaruhi pendengar, apakah Anda juga melakukan apa yang Anda khotbahkan itu? Lalu si anak ini mengatakan, oh tidak, saya hanya dikhotbahkan saja dan mereka mau mendengar itu, dan saya mendapat uang mereka. Nanti kita diskusikan amal-amal.
apakah praktek komersial nama Yesus itu masih ada sekarang ini? Ya, mungkin bisa kita katakan masih ada. Yang kedua, mereka menggunakan nama Tuhan Yesus sebagai mantra. Mereka mengatakan nama Tuhan Yesus itu merupakan mantra musik seperti yang biasa dilakukan orang ketika itu, dan memakai nama Tuhan Yesus sebagai jampi-jampi mereka. Mereka mempergunakan nama Tuhan Yesus menjadi senjata mereka dan membuat orang kagum kepada mereka. Saudaraku, jujur saja dari kita saat ini juga mungkin masih ada yang melakukan hal-hal seperti ini, melakukan nama Tuhan Yesus, memakai nama Tuhan Yesus sebagai mantra, atau bukan hanya nama Tuhan Yesus, memakai Alkitab sebagai mantra. Kalau ibu-ibu yang baru melahirkan, sering saya lihat di orang Batak diletakkan Alkitab dekat bayi itu atau di atas tempat tidur si ibu. Itu tidak salah sih, hanya kalau dipakai itu diletakkan di situ supaya lebih cepat dia untuk membaca. Tapi kalau dia percaya hanya karena kuasa Alkitab ini, setan-setan terus, itu yang salah. Bukan berarti kita tidak bisa memakai Alkitab, membaca Alkitab, tetapi apa yang mau dikatakan di situ Bapak Ibu Saudara, bahwasanya kita memakai nama Tuhan Yesus itu harus ada koneksi kita kepada Tuhan Yesus. Artinya kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga kita memakai nama Tuhan Yesus itu untuk mengusir setan. Jikalau kita di dalam kepercayaan yang penuh kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan kuasa kepada kita untuk mengusir setan, untuk menghadapi orang-orang yang kesurupan, atau untuk menghadapi dunia kegelapan. Tapi jangan Bapak Ibu Saudara kita coba-coba untuk memakai nama Tuhan Yesus menghadapi kuasa kegelapan, tetapi kita tidak benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Yang mau dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus itu yang utama. Dan karena kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mampu mengusir segala setan-setan yang ada di dunia ini. Tidak ada artinya kita buat salib itu hanya ada pampangan saja di sana, atau Alkitab dekat tempat tidur kita. Itu namanya mendolakan. Tetapi yang paling utama, bagaimana kita benar-benar percaya kepada kuasa Tuhan Yesus, karena kuasanya lah yang jauh lebih hebat, jauh lebih kuat, jauh lebih dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Itu yang harus kita imani dan percayai dalam perjalanan hidup kita ini, sehingga kita mampu menghadapi segala kuasa-kuasa yang ada di dunia. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya secara hanya memakai Alkitab atau membuat patung gambar Tuhan Yesus atau salib itu ada di rumah kita tanpa mengimani kuasa Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya ternyata kekuatan si iblis itu sangat kuat. Saya pernah melihat seorang anak gadis yang kesurupan. Ternyata ketika dia berontak, 7 bapak-bapak yang kuat itu bisa dilawan. Kenapa kekuatan ini? Setan itu. Tetapi kita yakin dan percaya Tuhan jauh lebih kuat dari setan-setan dan kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat juga dari jemaat kita.
sering banyak pertanyaan dan ada pertanyaan yang mengatakan benarkah ada iblis, benarkah ada setan? Bapak Ibu Saudara, jelas kita katakan benar, setan ada. Dan bahkan iblis itu juga mengenal Tuhan Yesus, mengenal para pelayan Tuhan Yesus. Maka di sini dikatakan ketika anak-anak sewa itu memakai nama Tuhan Yesus untuk mengusir setan, mereka memakai nama itu tanpa percaya benar kepada Tuhan Yesus. Apa kata roh jahat itu? Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, sekarang siapa kamu? Dan bukan hanya dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara, ditunjukkan dalam Evangelium juga kita bisa melihat di situ bahwasanya Tuhan Yesus, tetapi mereka hanya mengenal, tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya mengenal Tuhan Yesus dan tahu bahkan bisa menyebut nama Tuhan Yesus, tetapi tidak mempercayai Tuhan Yesus, maka kita masih sejajar dengan iblis tadi. Bapak Ibu Saudara, jika ada orang mengatakan adakah iblis, adakah setan, adakah begitu, ada. Tetapi jangan percaya kepada kuasa setan, kuasa iblis, kuasa begitu. Karena kuasa Tuhan kita Yesus Kristus jauh lebih hebat dari kuasa yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita sesungguhnya tidak perlu takut untuk kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dunia ini, karena kuasa Tuhan kita itu jauh lebih hebat dari semua kuasa yang ada di dunia. Bahkan termasuk iblis katanya terdiri dan kebenaran bila mendengar nama Tuhan Yesus. Iblis dan kuasa setan gemetar dan terdiri bila mengenal dan mendengar nama Tuhan Yesus. Persoalannya, bagaimana kita menggunakan nama Tuhan Yesus itu agar bisa mengusir setan dan akhirnya tidak melukai diri kita sendiri. Itu yang perlu. Sembarangan menyebut nama Tuhan Allah, kata hukum Taurat kita. Jangan sembarangan menyebut kuasa Tuhan Yesus Kristus dalam nama Yesus, tetapi dia tidak benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan agar nama Yesus bisa mengusir setan? Itu tadi yang saya katakan, hanya satu yang harus kita lakukan supaya nama Yesus itu bisa mengusir segala setan-setan yang ada di dunia ini, segala kuasa okultisme, segala kuasa kejahatan. Imani, percayai Tuhan Yesus. Dan iman itu bukan hanya iman yang lip service, iman itu bukan hanya iman yang di mulut, tetapi benar-benar percaya hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi juru selamat kita. Hanya Tuhan Yesuslah yang memiliki kekuasaan yang hebat dan luar biasa di dunia ini. Iman yang sudah menguasai diri kita, yang nampak terlihat dengan hubungan kita kepada Tuhan Yesus dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu mari kita mengimani kuasa Tuhan Yesus dan jangan sekali-sekali mendua hati. Banyak orang yang mendua hati di dalam perjalanan hidupnya karena dia percaya dengan kuasa dunia ini dan juga dia percaya dengan kuasa Tuhan Yesus. Seperti yang kita katakan tadi Bapak Ibu Saudara, benar, kuasa dunia ini ada, kuasa setan-setan iblis juga berkuasa. Tetapi harus kita iman dan kita imani, kita percayai kuasa Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus jauh melebihi kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Karena itu jangan sekali-sekali menduakan Tuhan. Jangan percaya kepada kuasa Tuhan, tetapi percaya juga kepada kuasa roh-roh jahat.
maka hidupmu akan susah. Sekali memilih Tuhan, tetaplah setia kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masih ingat bagaimana Tuhan Yesus mengusir setan-setan sehingga setan-setan itu keluar dan pergi ke babi-babi yang ada di Gadara. Itu juga yang terjadi di dalam nats kita pada saat ini. Karena anak-anak Skewa ingin mengusir setan-setan dengan kuasa nama Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka waktu itu sendiri melukai mereka. Mereka dilukai dan mereka menjadi terluka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita harus benar-benar hanya percaya kepada Tuhan Yesus dalam perjalanan hidup ini. Kita melihat dalam nats ini, amat dengan saudara-saudari, setelah peristiwa itu, setelah peristiwa yang terjadi di Efesus, orang-orang yang sembarangan memakai nama Tuhan Yesus hanya dengan gagah-gagahan tanpa percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka mengalami celaka dan bahkan kehancuran kepada dirinya sendiri. Sejak peristiwa itu, banyak orang yang menyaksikan hal itu, maka mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka akhirnya mengakui segala praktek-praktek kegelapan yang telah mereka lakukan selama ini, dan mereka mau membakar, membuang, dan bertobat, percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Memang ini, saudara-saudari, kita mau mengalusi ada beberapa keterikatan atau kuasa-kuasa dan pertidur. Masih adakah keterikatan kita dengan kekuatan-kekuatan dunia ini? Dengan mendengar firman Tuhan saat ini, bertobatlah, akuilah, buanglah, bakarlah. Jadikanlah hanya kuasa Tuhan Yesus yang ada dalam kehidupan. Dan ingat amal-amal saudara-saudari, apabila kita percaya sedikit saja, percaya kepada kuasa dunia ini, maka itu bisa menjadi seperti antena kecil yang bisa membuat kita terkoneksi kepada kuasa-kuasa dunia ini, dan dengan demikian mereka datang dan masuk dalam kehidupan kita. Sama dengan televisi kita itu, kalau ada antena kita, ada channel kita ke salah satu televisi yang lain yang bermacam-macam televisi ini, ya sudah kita buka, dia kan langsung tersiar gitu, dan bisa kita tonton di rumah kita. Demikian juga dengan kuasa setan ini. Apabila kita sekecil apapun itu kita percaya dan kita membuat itu menjadi sumber kekuatan dalam diri kita, atau mungkin kita buat pertahanan di dagingnya, atau dibuat di hosnya, di kaki pinggangnya, atau dibuat di mana-mana saja, itu menjadi satu antena yang bisa membuat kuasa kegelapan itu menguji kita dan masuk dalam hidup kita. Hati-hati, apabila Anda lemah, maka Anda bisa terluka dengan hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup ini, saya pernah, dan ini menjadi satu pengakuan pengalaman hidup yang selalu saya katakan bahwasanya apabila kita tidak ada hubungan sedikit pun pada kuasa-kuasa kegelapan, walaupun kita diserang kuasa kegelapan itu sendiri, kita akan jauh dari kuasa kegelapan. Amalina, ketika kami baru bercerita, saya masih anak gadis ketika itu, saya ditempatkan di Palembang. Kita tahu semua bagaimana cerita pembibitan, apalagi zaman dahulu 20 tahun yang lalu, bahkan di bawah 20 tahun yang lalu. Maaf bagi
kemungkinan orang-orang pagundan. Tapi asumsi orang selama ini dulu ya di situ tempat-tempat banyak puasa-puasa yang kurang benar. Dan memang benar ketika saya baru ditempatkan di sana, Pak Haladu itu mengatakan ke saya, dia bilang seperti yang Inang dengar itu pasti sudah ada wacana-wacana atau berita-berita yang Inang dengar bahwasanya ditempatkan ini banyak yang melakukan puasa-puasa gelap yang mungkin dan kami akui itu dulu ada, dan kami juga sampai sekarang itu tahun 2000 saya ada di sana anak Inang. Mereka katakan kami juga belum yakin benar bahwasanya tempat kami utamanya bunga hias itu sudah bersih dengan hal-hal itu. Karena itu kami, karena sayang kepada pendeta, kami harus mengingatkan Inang supaya hati-hati ke rumah kalau berkunjung ke rumah jemaat sana. Dikasih tunjuk ke saya rumah-rumah itu. Tetapi puji Tuhan, saya kurang lebih 2 tahun di sana melayani, dan bahkan tidak pernah saya takut ke rumah, bahkan ke rumah yang ditunjukkan itu saya datang berkunjung dan melayani di sana. Ya puji Tuhan, tidak ada apa-apa. Saya 2 tahun melayani di sana, dan karena itu saya akui kalau kita tidak ada hubungan sedikit pun dengan puasa-puasa di dunia kegelapan itu, tidak ada jalan masuknya atau pintu masuknya masuk ke kita. Tapi hati-hati apabila kita punya sedikit pun pertahanan dari dunia ini, itu menjadi pintu masuk untuk rokok jahat. Itu Bapak Ibu Saudara, jauhkan dari itu. Seperti yang peristiwa di kota Efesus ini, segala praktek-praktek kegelapan yang mereka lakukan itu mereka akui, mereka bakar, mereka buang, dan mereka percaya bertobat kepada Tuhan Yesus dan benar-benar hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja. Dan bahkan mereka dikatakan di situ membuang semua alat-alat sihir mereka yang sejumlah 50.000 dinar. 50.000 dinar itu upah seorang guru sehari adalah 1 dinar ketika zaman itu. Berarti uang ini upah selama sekitar 1.677 hari. Bila Bapak Ibu Saudara, kita lihat betapa luar biasanya mereka membuang segala kuasa-kuasa kegelapan itu dari dirinya dengan kerugian yang besar, karena mereka sudah percaya, mereka yakin, dan mereka melihat bahwa kuasa Yesus jauh melebihi kuasa yang ada di dunia ini. Karena itu amat Inang saudara-saudara, jauhkanlah kuasa okultisme, jauhkanlah kuasa kegelapan, jauhkanlah kuasa dunia ini, dan bahkan mungkin kuasa iptek ilmu pengetahuan teknologi yang sudah jatuh di saat ini. Jauhkan itu dari dirimu. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, semua apa yang kita cita-citakan, semua apa yang kita pikirkan, Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan memakai kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kemudian kembali ke Tuhan Allah kita bersam asing Tuhan namun kita ham di bawah berkohar pasang jadi pagi berkohar di atas perjalanan menang dan paksa Tuhan mulai melihatnya dari asa kepada kami untuk dinamisa takak kuasa isi kejahatan kuasa seperti alih perkembangan orang posnya Tuhan kuatnya Tuhan Yesus tidak ada dalam pihak antara kasih dan kepaparan lain asalnya itu dari seorang orang maka di padaran lingkungan di perkunyai tanggung dari tubuh bangsa Tuhan saling melindungi pasu-pasu seluruh yang bakal diusahakan mulai siang kami berusaha berbina berdua dengan perhubungan dengan hari pasu tidak siap yang dapat berada di dunia. Kalau
Naruwa kasipati menasida Tuhan. Saya pernah diberi menasida. Asal bui nasida Tuhan. Berbuku melalui setiap kapal kami. Jalan tol tidak nasida kosong. Nama hari ini nasida jalan keluar di setiap kapal di bulan minggu. Muliakan dari Tuhan saat kemudian dengan baginda di balasan Kristus Yesus matanya kami tubuh. Amin. Kita bernyanyi buku MD nomor 691 ayat 1 dan 3. Kita bersatu dalam doa. Puji syukur baik panjatkan kepada-Mu ya Allah ya Tuhan, untuk Kau yang selalu setia terhadap kami yang tidak setia ini ya Allah ya Tuhan, yang selalu menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk pemberian yang Kau berikan kepada kami, keluarga lepas keluarga, kuliah kami di sekolah kami. Dan ucap syukur Tuhan untuk kesehatan semua baik dengan pendeta dan keluarga, para lalu dan keluarga, begitu juga dengan kuasa PBB, keluarga lepas keluarga. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Ya Allah ya Tuhan, kami berdoa buat situasi yang sulit sekarang Tuhan, dan Kau berkati pemerintah kami, menghadapi tingkat tertinggi presiden sampai jajaran di bawah Tuhan. Jangan Kau berikan hikmat bijaksana Tuhan di dalam mereka memikir melaksanakan kami ini, sehingga kami boleh melewati masa-masa sulit, masa-masa pandemi ini Tuhan,
yang doa di portivion. Buhari menghana yang dipilih kami. Asalam keadaan bulan Islam yang minggu kami. Asalam kebiuhan mendok mulia ketubo. Mari ke Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Lakadok maita di tanian adiaman. Aliaman yang berbagi jam saya dan tadi yang bahwa saya orang ada jauh. Saya selalu mendoakan bentuk kosong dan berbagi jam. Karena Tuhan saya dari panggilan siapa? Saya selalu senang sama pasangan. Hidup saya dengan dosa Tuhan. Menakan tujuan untuk penjualan. Lalu paham siapa pengaku. Ayo orang pun ada jauh. Doa tahun. Rolia salam saya dan dirinya. Amin. Masih dirohani Tuhan Yesus Kristus. Dapat mengirohani Dewa Tanah. Persoalan masih terdikorban dia nama di kamu saluna.